Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Maula Dadi Ferdiansyah, yang kedua Muhammad Salam, yang ketiga saya sendiri Isna Anisatun Sofia, yang keempat yaitu Amanda Rosvita. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hubungan sejarah peradaban dan dakwah Islam. Untuk sebab yang pertama yaitu mengenai pengertian dan hakikat sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari 2 kata, yakni sejarah dan dakwah. Kata-kata ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian semua, tapi kita perlu mengkajinya lebih mendalam agar kita lebih mengetahui apa sih itu sejarah dan apa sih itu dakwah. Nah, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarah, yang berarti pohon. Sedangkan dakwah secara etimologis berasal dari kata da'a, yad'u dakwatan. Kata da'a mengandung arti menyeru, memanggil, dan mengajak. Nah, dengan demikian, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk subbab selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berangkat dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Ada 2 pendapat besar tentang permulaan dakwah, yaitu yang pertama, peneliti yang menyedihkan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW, yang berarti dikhususkan pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul, yang berarti dimulai pada rasul-rasul terdahulu. Apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah menjadi dakwah Islamiyah, maka yang dimaksud adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya Rasul, mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwahnya, sedangkan Adam alaihissalam tidak diutus kepada seseorang. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Tentunya banyak sekali pengaruh dan bukti-bukti Islam yang ada sampai sekarang ini. Sama halnya dengan Hindu-Buddha, dipengaruhi oleh agama-agama sebelumnya. Agama Hindu dipengaruhi oleh masa praaksara, lalu agama Islam tidak lepas dari pengaruh agama Hindu-Buddha juga. Ada akulturasi kebudayaan yang telah berkembang setelah masuknya pengaruh Islam, diantaranya dari segi aksara, ada tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Arab Gundul, seni kaligrafi. Di segi sosial, sistem kasta perlahan-lahan menghilang. Ini terjadi pada saat agama Islam berkembang. Lalu, di segi pemerintahan, raja diperintah oleh seorang raja, yang biasa kita kenal dengan nama khalifah. Lalu ada juga yang namanya susuhanan, yang kita kenal dengan nama sunan pada saat ini. Di bidang seni bangunan, makam dibangun di tempat yang berbukit, mirip dengan konsep punden berundak. Kalau pada masa praaksara, kita kenal dengan nama punden berundak. Kemudian di zaman Hindu-Buddha, kita kenal dengan namanya candi-candi yang dibangun. Lalu, pada masa Islam, yang kita mengetahui dan mengenal makam yang dibangun di tempat yang berbukit mirip dengan konsep punden berundak.
Jadi kalau kita perhatikan pada masa Hindu-Buddha terjadi proses akulturasi antara di masa praaksara. Lalu pada zaman Islam terjadi percampuran atau akulturasi. Pada hal ini makam yang dibangun di tempat yang berbukit mirip dengan konsep punden berundak. Konsep punden berundak ini dapat kita jumpai di daerah Cirebon, tepatnya di makam Sunan Gunung Jati. Makam tersebut dibangun di atas bukit atau di lereng-lereng bukit. Lalu di bidang seni rupa, kita mengenal dengan nama kaligrafi, yaitu tulisan indah menggunakan bahasa Arab. Lalu di bidang kesusastraan, munculnya karya-karya sastra bernuansa Islami. Di bidang seni pertunjukan, Wali Songo memperkenalkan wayang kulit sebagai media penyebaran agama Islam. Yang tadinya wayang ini sudah ada atau sudah diperkenalkan pada masa Hindu-Buddha. Lalu upacara ini meliputi pernikahan, acara siraman, selamatan sesaji, dan doa-doa didasarkan dari Al-Quran. Lalu ada sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha menggunakan sistem tahun Saka. Lalu pada masa masuk munculnya Islam ke Indonesia ini, kita menggunakan sistem kalender Hijriah yang kita kenal yang namanya dengan bulan Muharram dan bulan Ramadan. Lalu secara umum pengaruh kebudayaan Islam meliputi di bidang politik, yang pertama ada kerajaan berubah menjadi kesultanan atau kesunanan. Kedua, dalam menjalankan pemerintahannya, raja atau sultan dibantu lembaga penasehat yang dikenal dengan sebutan Majelis Ulama. Di bidang ekonomi, yang pertama, penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Dan yang ketiga, di bidang sosial, yang pertama ada sistem kasta tidak berlaku dalam masyarakat. Lalu berkembangnya adat dan tradisi yang bernuansa keagamaan. Yang keempat, di bidang budaya, berkembangnya agama Islam, berkembangnya kesenian bercorak Islam, dikenalnya huruf dan bahasa Arab, berkembangnya seni sastra yang bernuansa Islam. Adapun hikmah sejak perkembangan Islam di Indonesia. Next. Udah. Yang pertama, Islam membawa ajaran yang berisi perdamaian. Penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan pekerja keras. Yang ketiga, terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal, meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Metode dan strategi sejarah dakwah. Tujuan utama dakwah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Adapun dakwah bisa dipelajari. Di dalamnya mencakup pemahaman terhadap aspek hukum dan tata cara berdakwah, sehingga para muballigh bukan saja paham tentang kebenaran Islam, akan tapi mereka juga didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-Islamiyah. Terdapat beberapa metode dakwah, antara lain dakwah fardiyah, yaitu metode dakwah yang dilakukan oleh seseorang kepada kelompok kecil. Dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang.
dengan maksud menanamkan pengaruh pada mereka. Dakwah bil lisan, yaitu dakwah menyampaikan informasi melalui lisan. Dakwah bit tadwin, yaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Dakwah bil hikmah, yaitu dakwah yang cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Kedudukan dan fungsi sejarah dakwah. 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. 2. Mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. 3. Menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. 4. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. 5. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.